Salam Rumah Belajar. Sahabat belajar, kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan tentang siklus air. Yang kedua, menyebutkan usaha apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan potensi air tanah. Sahabat belajar, manusia sangat membutuhkan air dalam kehidupan. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk pertanian, untuk industri, dan sebagai pembangkit listrik. Lalu, mengapa ya air tidak pernah habis? Padahal dipakai secara terus-menerus. Nah, mari kita temukan jawabannya. Siklus air. Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. 3 tahapan siklus air. Yang pertama, penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, di sungai, dan di danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan ini disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air. Proses ini disebut dengan kondensasi. Kemudian, angin akan membawa awan ke dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air hujan akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Air tanah. Air tanah adalah air yang tersimpan di dalam tanah. Air tanah bersih dan jernih. Tidak semua air hujan yang turun ke bumi dapat menjadi air tanah. Jika permukaan bumi tertutup dengan bangunan, betonisasi jalan, atau pengaspalan, maka air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Air yang tidak teresap di dalam tanah akan mengalir ke dataran rendah atau langsung ke laut. Air ini disebut dengan air permukaan. Air permukaan berwarna keruh. Manusia dapat meningkatkan potensi air tanah dengan cara membuat sumur resapan, menanam pohon, dan membuat biopori. Nah, sahabat belajar, sekarang kita tahu kan mengapa air selalu tersedia di bumi? Tetap semangat belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Salam Rumah Belajar.